masuk ke part kedua dari penaksiran hitung bilangan. Kita akan membagi penafsiran hasil pengerjaan hitung bilangan dengan 4 bagian, yaitu penaksiran hasil pada bilangan cacah, hasil perkalian atau pembagian bilangan cacah, lalu pengerjaan hitungan bilangan cacah, dan pengerjaan hitung bilangan desimal. Untuk yang pertama, penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan cacah. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan cacah berarti memperkirakan hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan tersebut. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan dilakukan dengan melakukan pembulatan dua bilangan tersebut. Kemudian jumlahkan atau kurangkan dua bilangan hasil pembulatan. Kita lihat untuk yang pertama, penaksiran kepuluhan terdekat. Contoh soal, taksirlah hasil dari 32 ditambah 77. Yang pertama, kita lepas terlebih dahulu 32 apabila dibulatkan menjadi 30. Lalu untuk 77 dibulatkan menjadi 80. Ingat, satuannya apabila kurang dari 5 maka 0, apabila lebih dari 5 hasilnya mendekati bilangan terdekat. Jadi taksiran dari 32 ditambah 77 adalah 30 ditambah 80, hasilnya 110. Contoh yang kedua, taksirlah hasil dari 73 dikurangi 57. Seperti tadi, 73 dibulatkan menjadi 70, sedangkan untuk 57 dibulatkan menjadi 60. Jadi taksirannya yaitu 70 dikurangi 60 adalah 10. Lalu penaksiran keratusan terdekat. Contoh soal, taksirlah 345 ditambah 476. Kita sisihkan 345 lalu dibulatkan, bahwa kita lihat angkanya apabila dibulatkan menjadi 300, sedangkan untuk 476 dibulatkan menjadi 500, sehingga hasil taksirnya adalah 300 ditambah 500 sama dengan 800. Seperti halnya dengan contoh pengurangannya. Lalu apabila penaksiran keribuan terdekat, contoh soalnya, taksirlah 1445 ditambah 2486. 1445 dibulatkan menjadi 10 karena kita menaksirkan mengenai ribuan terdekat ya. Sedangkan untuk 2486 dibulatkan menjadi 3000 sehingga hasil taksirnya adalah 1000 ditambah 3000 yaitu 4000. Begitupun dengan pengurangan. Lalu masuk ke yang kedua, penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan cacah. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembulatan bilangan-bilangan tersebut. Contohnya yang pertama, taksiran dari 32 dikali 17. Kita pisahkan 32 apabila dibulatkan menjadi 30. Untuk 17 dibulatkan menjadi 20. Sehingga hasil taksir dari 32 dikali 17 sama dengan 30 dikali 20, yaitu hasilnya 600. Begitupun dengan pembagian. Taksiran dari 780 dibagi 39, kita pisahkan. 780 dibulatkan menjadi 800. Sedangkan untuk 39 kita bulatkan menjadi 40. Sehingga hasil taksirnya dari 780 dibagi 39 adalah 800 dibagi 40 sama dengan 20. Masuk pada yang ketiga, penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan pecahan. Pada penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan, terdapat soal Doni bersepeda dari rumah ke sekolah sejauh 2,3/10 km. Sepulang sekolah, Dani harus bersepeda lagi untuk mengantar kue pesanan Bu Indra yang berjarak 1,8/10 km dari rumahnya. Taksirlah jarak yang ditempuh Dani. Kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, jarak tempuh dari rumah ke sekolah yaitu 2,3/10 km.
Sedangkan jarak dari rumah ke rumah Bu Indra adalah 1/8/10 km. Kita bulatkan 2/3/10 apabila dibulatkan menjadi 2. Kita ingat ya garis bilangan yang tadi pernah kita buat. Lalu 1/8/10 apabila dibulatkan menjadi 2. Karena 8/10 mendekati 10/10 yang hasilnya 1. Ditambah dengan 1 hasilnya 2. Sehingga hasil taksir jarak yang ditempuh Dani adalah 2/3/8 ditambah 1/8/10 sama dengan 2 ditambah 2 yaitu 4 km. Sama halnya dengan pengurangan pada bilangan pecahan. Lita mempunyai 2 buah pita masing-masing panjangnya 6/7/5 meter dan 3/1/5 meter. Berapakah selisih panjang pita milik Lita? Kita pisahkan, kalau selisih artinya mengurangi, berkurang. Pita yang pertama panjangnya 6/7/5 meter, sedangkan pita yang kedua panjangnya 3/1/5 meter. Untuk pita yang pertama 6/7/5 dibulatkan menjadi 7 meter, sedangkan 3/1/5 dibulatkan menjadi 3 meter. Kalian harus membuat garis bilangan ya untuk mengetahui pembulatan ini. Lalu taksiran dari selisih panjang pita milik Lita 6/7/5 dikurangi 3/1/5 sama dengan 7 dikurangi 3 yaitu 4 meter. Lanjut ke penaksiran hasil perkalian atau pembagian pada bilangan pecahan. Contohnya, terdapat soal yaitu Pak Marsam beternak burung puyuh. Setiap hari, Pak Marsam membutuhkan 2/1/5 sak pakan puyuh. Berapa sak perkiraan pakan burung selama seminggu? Kita analisis bahwa banyak pakan yang diberikan setiap hari adalah 2/1/5 sak. Dan pakan burung selama seminggu, 1 minggu itu ada 7 hari. Berapa pakan burung yang digunakan selama 1 minggu? Kita bulatkan terlebih dahulu 2/1/5 menjadi 2. Sehingga kita kalikan untuk mengetahui banyak yang diperlukan. 7 dikali 2/1/5 atau sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14 sak. Jadi banyak pakan puyuh yang diberikan selama 1 minggu kira-kira 14 sak. Masuk pada contoh yang keempat, yaitu mengenai penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan desimal. Bilangan desimal tidak jauh berbeda dengan penaksiran hasil pengerjaan hitungan pecahan. Contoh, pada penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal. Taksirlah hasil dari 0,8 ditambah 3,4. Jawabnya, 0,8 dibulatkan menjadi 1. Karena angka desimal pada letak persepuluhan yaitu 8 itu lebih dari 5. Lalu yang 3,4 dibulatkan menjadi 3. Karena angka desimal pada letak persepuluhan yaitu 4 itu kurang dari 5. Jadi taksiran dari 0,8 ditambah 3,4 adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu silakan anak-anak perhatikan juga contoh yang kedua mengenai pengurangan pada bilangan desimal. Selanjutnya untuk penaksiran hasil perkalian atau pembagian dalam bilangan desimal. Contoh soal, taksirlah hasil dari 3,2 dikali 7,9. 3,2 kita bulatkan menjadi 3. Karena apa? Pada persepuluhan yaitu 2 kurang dari 5. Lalu 7,9 dibulatkan menjadi 8. Karena persepuluhan 9 itu lebih dari 5. Sehingga hasil taksirnya dari 3,2 dikali 7,9 adalah 3 dikali 8 yaitu 24. Begitu juga dengan pembagian pada bilangan desimal. Kalian juga harus membulatkan terlebih dahulu bilangan yang ada. Untuk materi mengenai penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan, silakan anak-anak untuk lebih mendalami dan memahami kembali. Kalian kerjakan LKS halaman 31 sampai dengan 33, soal latihan yang ketiga. Ditulis sesuai dengan peraturan yang telah Bu Diva bikin. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan penuh teliti dan tanggung jawab. Selamat pagi dan sampai jumpa.